Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang-orang yang berzikir dengan nama Allah memiliki beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi mabuk dan fana. Kemudian kondisi yang kedua adalah kondisi hidup dan kekal. Yang kemudian yang ketiga adalah kondisi puas dan ridho. Kondisi yang pertama ini yaitu mabuk dan fana terjadi pada orang yang hanya mengingatnya tanpa mengingat nama lain. Ia menjadikannya sebagai penyelamat dan menyatakan penyebutan hak dalam Allah saat menyebutnya. Barang siapa mendawamkan terus-menerus ini, lahirnya terhapus dan batinnya lenyap. Secara lahir ia seperti orang gila dan mabuk yang hilang akal. Orang-orang menghindarinya dan tidak mau bersamanya karena kondisi mabuk yang menghiasi lahirnya serta rahasia namanya yang ia ingat. Tak seorang pun dapat mengingat sifat Tuhan secara hakiki sedikit pun. Jiwa yang mengingatnya menjadi tidak stabil, sehingga keadaannya di tengah-tengah makhluk sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ketika itu tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka dan mereka tidak saling bertegur sapa. Batinnya seperti orang mati yang fana karena ia dalam kondisi luar biasa. Anggota badannya tunduk dan hatinya khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Kamu lihat sebelumnya bumi ini kering, lalu apabila telah kami turunkan air padanya, bumi menjadi hidup, subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan indah. Kondisi yang kedua yaitu hidup dan kekal terjadi ketika orang yang mengingatnya berada di dalam dan senang dengan nama ini, nama Allah, seraya seluruh gambaran dan sifat dirinya lenyap. Perasaan ridho menyusup dalam dirinya, segala keinginan dan kehendak dirinya mati, serta dirinya terbebas dari adat dan syahwat. Ia telah keluar dari sifat-sifat tercelanya dan berpindah dari kondisi mabuk dan fana kepada kondisi hidup dan kekal. Dengan begitu, ia memiliki kemuliaan dan wibawa di tengah-tengah manusia. Seluruh makhluk menghormati, takut, dan tunduk kepadanya. Kemudian kondisi yang ketiga, ketika mengingat Allah, yaitu kondisi puas dan ridho, dialami orang yang berzikir dengan nama Allah ini ketika ia mengagungkan perintah Allah, menyayangi makhluknya, mentaati agama Allah, menjadikan dirinya bersama Allah dan untuk Allah, tidak terpengaruh oleh makhluk, serta tidak ada lagi sesuatu pun membebaninya dengan izin Allah. Itu berpindah dari kondisi hidup dan kekal kepada kondisi puas dan ridho. Ia senantiasa hidup tenang, mulia, puas dan ridho. Tidak ada hal yang mengganggunya. Hidupnya bersih dan lurus. Ia demikian kokoh dalam kondisinya dan merasa tentram. Ia di tengah-tengah makhluk bagaikan hujan yang ketika turun di mana saja menyuburkan dan menumbuhkan kebaikan. Ia puas dan ridho kepada Allah. Sebaliknya,
Allah pun rela dan ridho kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain, maka Maha Suci Allah, pencipta terbaik. Ada suatu kisah, seorang miskin duduk dalam majelis Al-Sibli. Orang tersebut mengucap zikir golongan awam untuk membersihkan diri, zikir golongan khusus untuk memuliakan, dan zikir golongan lebih khusus untuk menyaksikan. Kata orang miskin tersebut, Allah. Mendengar itu, Al-Sibli berujar, wahai fulan, jika tulus niscaya engkau terkenal, namun jika berdusta niscaya engkau binasa. Seseorang mengucapkan kata yang sama di hadapan Abu Al-Qasim Al-Junaid. Al-Junaid bertutur, wahai saudaraku, jika zat yang kau sebut menyaksikanmu dalam kondisi engkau hadir bersamanya, engkau telah membuka tirai dan kehormatan dengan sifat pencipta yang mabuk kepayang. Namun jika engkau menyebutnya dalam kondisi lalai kepadanya, zikirmu tanpa kehadirannya, dan itu adalah haram. Diceritakan bahwa Abu Al-Hasan Al-Sawri berdiam di rumahnya selama 7 hari tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur. Ia terus mengucap Allah, Allah, Allah. Keadaannya itu kemudian diberitakan kepada Abu Al-Qasim Al-Junaid. Al-Junaid bertanya, waktunya tetap terjaga? Dijawabnya, ya, ia melakukan sholat tepat pada waktunya. Al-Junaid berkata lagi, segala puji bagi Allah yang telah menjaganya dan tidak memberikan jalan kepada setan untuk menguasainya. Ia lalu bertutur kepada para muridnya, mari kita kunjungi dia, kita dapat memberi atau mengambil manfaat darinya. Sampainya di sana, Al-Junaid menghampiri As-Sawri dan berujar, wahai Abul Ahsan, engkau mengucap Allah, Allah, apakah itu bersama Allah atau dengan dirimu sendiri? Jika engkau mengucapkannya bersama Allah, bukan engkau yang mengucapkannya, tetapi dialah yang mengucap lewat lisan hambanya. Dialah yang menyebut dirinya dengan dirinya. Jika engkau mengucapkannya dengan dirimu, engkau masih bersama dirimu. As-Sawri berucap, engkau memang pendidik terbaik wahai Ustadz. Sebelum langsung terdiam dan tidak sadar, aku mabuk kepadamu dengan zikir yang kau tuangkan. Ia terisi zikir kepadamu dan fana karena merindumu. Barang siapa tidak merindukan cinta yang merasuki akal, ia sungguh malang dan menderita. Zikir adalah lenyap mengingatnya disertai lenyap dari selainnya akibat mabuk yang dirasakan. Barang siapa masih sadar, ia tidak berzikir. Barang siapa lenyap dari zikirnya, layaklah ia untuk naik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.